Nah, sebelum kita memulai pelajaran, misalnya kalian sudah mempunyai beberapa dasar-dasar tentang IT, mungkin kalian akan cepat memahami tentang bab hotspot yang nanti saya akan jelaskan. Nah, uh, maka dari itu agar kalian tadi dapat memperhatikannya dan mendengarkannya dengan baik, yang nanti saya akan jelaskan. Dan maaf nanti apabila saya melakukan kesalahan dalam konfigurasi. Nah, mungkin langsung saja ya bisa kita mulai untuk penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada menu hotspot di Mikrotik MTCNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome to my channel. Ya, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya sudah membahas banyak sekali ya, seperti user management, bagaimana cara menghubungkan router ke hotspot, dan masih beberapa lagi. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fitur hotspot. Ya, yang mungkin sudah kita semua orang-orang IT, sesama orang IT pasti kita tahu ya. Fitur hotspot. Sama orang IT yang sangat profesional tuh kita tahu bagaimana. Dan kita tahu bahwa itu fitur hotspot ya. Ya, jadi sini saya akan membahas langsung saja fitur hotspot. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan siapa itu hotspotnya. Ini sebenarnya tuh hotspot itu adalah tempat atau lokasi tuh di mana tersedianya sinyal wifi untuk internet. Ya, umumnya orang nyebutnya ini lokasi ini sebagai hotspot wifi ya. Secara sederhananya hotspot ini adalah tempat di mana tersedianya sinyal wifi yang bisa menghubungkan perangkat seluler atau komputer ke internet. Hotspot ini dibagi menjadi dua, yakni di lokasi pribadi ataupun publik, seperti kedai kopi, bandara, hotel, hingga pesawat terbang sekalipun. Sementara itu banyak sekali juga hotspot publik yang menawarkan akses wifi kepada suatu jaringan tersebut terbuka, namun untuk menggunakan Anda harus membayar dengan uang untuk terhubung ke jaringan. Biasanya tuh bisa kita buat menggunakan MICMON. Nah, ini cara kerja hotspot ini yakni itu merupakan perangkat yang memancarkan sinyal gelombang radio atau wifi yang dapat menjangkau perangkat yang memiliki teknologi wifi sehingga pengguna pada saat membuka browser biasanya akan muncul halaman utama hotspot penyediaan layanan. Nah, untuk menggunakan jaringan internet maka pengguna harus memasukkan username dan login passwordnya. Jadi fungsi hotspot ini yang paling umum adalah untuk memberikan akses internet kepada pengguna wifi untuk browsing, memutar media streaming, bekerja, chatting, dan lain sebagainya. Nah, ya pasti sebut sama ahli pro IT ini udah tahu semua lah ini ya, dasar-dasar kayak gini mah. Nah, mungkin langsung saja nih saya akan menjelaskan ini beberapa fitur-fitur hotspot ya. Oke. Nah, dan kita membahas tentang hotspot ini kita bisa menggunakan fitur yang telah disediakan oleh Mikrotik. Nah, yang pertama kita bisa lihat dulu ada di sini. Kita itu bisa buka di IP terus kita klik hotspot. Nah, yang pertama itu ada apa? Ada server profile. Nah, hotspot server profile ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi umum dan beberapa hotspot server. Profile ini digunakan untuk grouping beberapa hotspot server dalam suatu router. Nah, terus ada 6 metode autentikasi yang bisa digunakan di server profile. Di sini. Seperti ini ya. Nah, seperti HTTP PAP, metode autentikasi ini yang paling sederhana yaitu mengambilkan halaman login dan mengirimkan info login berupa plain text. Untuk HTTP CHAP ini metode standar yang mengintegrasikan proses CHAP pada proses login. Kalau HTTPS ini menggunakan enkripsi protokol SSL untuk autentikasi. Kalau HTTP cookies ini setelah user berhasil login nih, data cookie akan dikirim ke web browser dan juga disimpan oleh router di aktif HTTP cookie list yang akan digunakan untuk mengautentikasi. Selanjutnya ada MAC address. Metode ini akan mengautentikasi user mulai dari user role tersebut muncul di host list dan menggunakan MAC address dan dari klien sebagai username dan password. Lalu ada trial user tidak memerlukan autentikasi pada periode waktu yang sudah ditentukan. Dan terakhir ada make cookie. Make cookie akan mencoba untuk mengautentikasi user segera setelah mereka muncul di daftar host. Nah, ya bisa dilihat ya.
Nah di sini nih ini dia nih ya. Yang ini nih yang bagian sini yang di login by. Nah, oke, lanjutnya ada user. Nah, halaman di mana parameter user, password dan profile dari user disimpan. Beberapa limitasi juga bisa ditentukan di halaman user, seperti uptime limit dan bytes in atau bytes out. Jika limitasi sudah tercapai, maka user tersebut akan expired dan tidak dapat digunakan lagi. Jadi ini IP yang spesifik ini juga bisa ditentukan di halaman ini sehingga user akan mendapat IP yang sama. Nah, user limitation, nah maaf, di sini kira-kira. Nah, misal seperti sini ya. Limit uptime itu batas waktu user dapat menggunakan akses hotspot network untuk limit bytes out, dan limit bytes total, batas kuota transfer dan yang bisa dilakukan oleh user. Nah, lanjutnya ada di sini user profile hotspot. Hotspot user profile digunakan untuk menyimpan konfigurasi umum dari user hotspot. Profile ini digunakan untuk grouping beberapa user pada user profile, mampu melakukan access public tertentu ke grup user. Parameter timeout juga bisa diaktifkan untuk mencegah monopoli oleh salah satu user. Limitasi juga bisa ditentukan user profile seperti data rate, kecepatan akses, dan session time atau sesi akses. Nah, coba kita buka ya. Nah bisa dilihat di sini ya. Nah, di generalnya. Nah, ada seperti bisa dilihat di sini misalnya ada address list. Nah, itu IP user akan ditambahkan ke dalam firewall address list sesuai license itu tekan. Terus ada incoming filter, nama chain baru untuk traffic yang berasal dari IP user. Traffic upload. Lalu ada outgoing filter, nama chain baru untuk traffic yang menuju IP user. Traffic download, ada incoming packet mark di sini. Nama packet mark untuk traffic yang berasal dari IP user. Traffic upload. Lalu ada outgoing packet mark, nama paket mark untuk traffic yang menuju IP user atau traffic download. Nah, lanjutnya kita langsung ke sampingnya nih, ada aktif. Nah, tabel aktif ini digunakan untuk memonitoring klien yang sedang aktif terautentikasi di hotspot server kita secara real time. Nah, bisa ada yang aktif langsung kita nanti akan ada IP di sini yang terdaftar di sini. Nah, selanjutnya ada host. Nah, tabel host ini digunakan untuk memonitoring semua perangkat yang belum yang terhubung dengan hotspot yang server baik yang sudah login ataupun belum. Nah, biasanya ini ada flag atau tanda-tanda gitu lah yang tersedia dalam tabel host. Misalnya ada S, itu berarti usernya sudah ditentukan IP-nya di dalam IP binding. Misalnya terus hurufnya H, berarti user tersebut tuh menggunakan DHCP. Lalu kalau misalnya ada D, user menggunakan IP static. Kalau A, user sudah melakukan login atau autentikasi, dan untuk P, user di bypass pada IP binding. Nah, langsung saja kita ke sampingnya IP binding ya. Jadi bypass host terhadap hotspot authentication bisa dilakukan menggunakan IP binding block akses dari host tertentu berdasarkan original MAC address atau original IP address. Juga bisa dilakukan menggunakan IP binding. Lalu kita ada Walled Garden, secara khusus kita lewatkan saja karena saya masih agak bingung juga. Nah, Walled Garden ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan untuk user yang belum terautentikasi menggunakan bypass beberapa source jaringan tertentu, tapi tetap melakukan autentikasi jika ingin menggunakan resource yang lain. Sedangkan untuk yang sampingnya Walled Garden IP list. IP Walled Garden hampir sama seperti Walled Garden, tetapi mampu melakukan bypass terhadap resource yang lebih spesifik pada protokol dan form tertentu. Nah, biasanya ini digunakan untuk melakukan bypass terhadap server lokal yang tidak memerlukan autentikasi. Nah, dan di sini fitur yang terakhir ada cookies. Nah, hotspot cookies ini digunakan mengetahui daftar dinamis dari semua HTTP cookies yang invalid. Nah, jadi itu yang seperti yang saya bilang, ini ada beberapa fitur hotspot microtik. Nah, harusnya ya sama ahli IT itu dapat dikatakan ini sangat mudah dipahami ya. Sama ahli IT saya menyarankan agar kalian semua dapat mencobanya karena ini sangat menyenangkan ya. Mungkin untuk pembahasan fitur hotspot ya sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ya bisa diulang lah videonya. Habis itu
kalian dapat mencobanya di website yang mungkin membahas tentang IP, atau kalian bisa melihat video tutorial di YouTube yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang bab hotspot. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.